Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman yang datang dari Sobat Kembara. Dan cerita ini menceritakan tentang diklat satu kegiatan mapala di perkebunan kopi di daerah Jember. Sebelum kita masuk ke tayangan, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami, yang telah subscribe, telah like, komen, dan share video-video Kembara Sunyi, dan juga meninggalkan komentar, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas amal kebaikan teman-teman dengan kebaikan berlipat. Jadi ini ada cerita yang dikirim oleh Indana Ramadhani, nama emailnya Indana Ramadhani. Jadi tak bacakan dulu sebentar. Assalamualaikum Mas Itang, Mas Idris, dan seluruh tim Kembara Sunyi lainnya. Saya adalah salah satu pendengar Kembara Sunyi meski tidak pernah tepat waktu. Saya senang sekali dengan cara bercerita Mas Itang, dan saya harap Mas Itang mau membacakan cerita yang saya kirim ini. Untuk ceritanya sendiri adalah kisah nyata yang dialami oleh sahabat saya semasa diklat mapala di tahun 2017. Sahabat saya ini juga fans berat Kembara Sunyi, terutama Mas Itang. Dia sudah menyetujui tulisan ini untuk dibacakan oleh Mas Itang. Namun dia meminta agar seluruh lokasi dan nama untuk disamarkan. Jadi di tulisan yang saya kirim ini segala nama dan tempat saya beri nama dan istilah lain. Kejadian dalam cerita ini terjadi di salah satu perkebunan kopi di daerah Tanggul, Jember. Namun saat ini sahabat saya tinggal menetap di Surabaya, tepatnya di daerah Rangka. Jika Mas Itang kiranya mengalami kendala dalam memahami isi tulisan saya, monggo dipersilahkan untuk menghubungi saya kembali, atau jika mau lebih jelas lagi, bisa langsung bertanya pada narasumber. Jadi untuk tulisan saya kirim dalam bentuk PDF, saya nulis dari HP bukan dari laptop. Jika ada format yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Oke, jadi cerita ini sebenarnya menceritakan tentang sahabatnya Indana Ramadhani ini. Kebetulan dulu mereka satu kampus, dan mungkin yang bersangkutan ini nggak bisa bercerita di email, jadi yang menceritakan ulang adalah Indana ini. Tapi sebenarnya cerita ini menceritakan tentang sahabatnya Indana. Namanya Jadi. Jadi Jadi ini kuliah di satu kampus di daerah Jember. Dan selama kuliah itu Jadi itu aktif di satu kegiatan mahasiswa pecinta alam. Kita sebut namanya Mapala Jaya. Karena nanti ada seperti yel-yel yang disebutkan Mapala Jaya gitu. Jadi kita sebut nama mapalanya adalah Mapala Jaya. Jadi selama aktif di mapala ini, Jadi dan teman-teman itu sering kali mengadakan satu kegiatan. Entah itu diklat, susur alam, susur sungai, dan juga naik gunung. Dan kebetulan di tahun 2017 itu, Jadi ini sudah menjadi anggota alumni. Jadi sudah lulus kuliah, tapi status keanggotaan di Mapala ini masih jadi alumni. Jadi kalau adik-adiknya ada acara di kampus, dia ini masih sering datang sebagai status seorang alumni yang cuman memonitor kegiatan adik-adiknya gitu loh. Nah di tahun 2017 itu kebetulan mereka ini punya agenda kegiatan diklat alam yang diadakan di salah satu
perkebunan kopi di daerah Jember itu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton tayangan di Kembara Sunyi itu judulnya Tindak. Kebetulan kami juga pernah main ke daerah sana di PTPN 12 itu di Jember, dan kami tahu betul kondisi di sana itu seperti apa. Jadi perkebunan kopi yang dimana di sana banyak sekali pohon kopi yang tingginya melebihi ukuran orang dewasa, dan banyak sekali pepohonan karet di sana karena di dekat sana juga ada pabrik pengolahan kopi dan juga pabrik pengolahan karet di masa-masa Belanda. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin belum nonton tayangan Tindak, bisa nonton dulu sampai part 1 sampai part 3. Di situ saya juga bercerita tentang perkebunan kopi ini. Nah, kebetulan Mapala Jaya ini melakukan kegiatan diklat di daerah tersebut, di sebuah perkebunan kopi PTPN 12 di Jember. Nah, lokasinya ini memang pelosok sekali dan jauh dari keramaian. Kita harus masuk hutan dan sama sekali nggak ada perkampungan penduduk. Tapi ketika sudah masuk ke perkampungan perkebunan kopi itu baru bisa ditemukan rumah-rumah yang memang disediakan untuk pekerja-pekerja kopi di sana. Nah, awal itu hari Kamis, karena kegiatan diklat itu dilaksanakan mulai hari Kamis sampai Minggu. Mereka berangkat hari Kamis siang. Jadi pun ini ikut berangkat, mereka naik motor menuju ke perkebunan kopi tersebut. Jadi begitu sampai di lokasi itu, siang itu, suasananya ini memang sangat rindang sekali karena banyak sekali pohon-pohon besar di sana. Dan lokasi yang mereka pertama kali tuju adalah rumah dari Pak Amir. Pak Amir ini penduduk di situ dan bisa dikatakan beliau ini salah satu tokoh yang ada di situ. Jadi mereka rame-rame ke sana melakukan izin pada Pak Amir ini, dan di situ juga mulailah mereka itu ngecek satu persatu peserta. Nah, peserta dan panitia ini pakai satu atribut organisasi, di mana atribut ini harus digunakan selama kegiatan tersebut. Misalnya ada scarf, terus baju atribut organisasi itu, pokoknya baju seragam BDL lah. Jadi mereka harus pakai itu, dan setiap kali ketemu dengan panitia atau peserta, mereka harus mengucapkan yel-yel itu tadi, Mapala Jaya, Mapala Jaya. Entah itu peserta dengan peserta, peserta dengan panitia, maupun panitia dengan panitia, maupun juga ketemu dengan alumni. Mereka setiap kali ketemu atau bertatap muka harus mengucapkan salam lebih dulu. Nah, kalau memang kita jalan di tengah hutan malam-malam dan mungkin ketika ada yang mengucapkan Mapala Jaya tapi mereka nggak menyaut, nggak menjawab, bisa jadi itu adalah warga kampung atau bisa jadi juga makhluk yang tak kasat mata. Jadi kemungkinan-kemungkinan semacam itulah yang dipakai untuk anggota diklat ini. Jadi cerita sedikit, memang kalau diklat itu seringkali kita ada slogan-slogan atau seperti yel-yel gitu ya. Tak rasa di kampus manapun, di organisasi manapun juga beberapa ada yang pakai dengan konsep seperti ini. Jadi ketika ketemu harus mengucapkan nama organisasinya, seperti yang dilakukan oleh Mapala Jaya ini. Dan waktu itu ketika mereka sampai di rumah Pak Amir itu, Pak Amir pun datang menghampiri mereka, mereka pun saling bersalaman satu sama lain, dan beberapa panitia ini langsung ngecek satu persatu, maju satu persatu, dicek barang-barangnya ada yang kurang atau enggak. Dan mereka ini antisipasi supaya nggak ada barang-barang yang sepatutnya nggak dibawa, misalnya senjata tajam, minuman keras, atau mungkin barang-barang yang disepakati oleh mereka untuk tidak boleh dibawa di kegiatan itu. Ternyata ada satu peserta laki-laki, kita sebut namanya Roni. Roni ini dia pakai satu kalung dengan bungkusan kain hitam. Waktu itu sempat ditanya oleh panitia, Ron, ini barangmu ini harus dititipkan di sini, nggak boleh kamu bawa, nggak bisa kamu bawa. Lah Roni itu sempat bilang, Mas, mohon maaf Mas, ini dari guru saya ini kan ikut pencak silat dan kebatinan. Jadi ini semacam jimat yang oleh guru saya disuruh bawa terus
dalam kegiatan apapun. Jadi memang nggak boleh dilepas. Nah, waktu itu panitia ini sempat ngobrol, sempat diskusi, ini gimana ada peserta yang bawa seperti ini. Akhirnya panitia tetap tegas, udah tetap diambil aja, disita. Akhirnya disitalah barang tersebut yang merupakan kalung yang mungkin di dalamnya ada tulisan-tulisan raja atau apa, dia nggak tahu, dan dititipkan ke Pak Amir. Nah, Pak Amir dengan bersedia membawa jimat itu tadi, dan kemudian mereka pun berdoa, mereka pun mulai masuk ke perkebunan kopi itu. Jadi suasana ini memang kanan kiri adalah pohon kopi yang tinggi-tinggi, dan juga ada juga pohon pinus dan juga pohon karet. Kita tahu kalau perkebunan kopi itu, tanaman kopi ini harus ditanam di areal yang berdekatan dengan pohon yang lebih besar dari dia, karena pohon kopi ini harus dilindungi oleh pohon-pohon yang lain supaya nggak terkena matahari langsung, supaya pertumbuhannya ini bagus. Seperti itu. Jadi begitu mereka masuk ke perkebunan kopi itu, langsunglah disampaikan materi pertama. Jadi mulailah acara ini berlangsung. Materi pertama disampaikan yaitu tentang materi navigasi, materi analisa vegetasi, dan juga lain-lain sebagainya. Karena yang awal ini mereka konsepnya adalah flying camp, artinya mereka bangun tenda, kemudian melanjutkan lagi perjalanan, terus bangun tenda lagi, jadi mereka tidak menetap. Nah, setelah dilakukan materi itu tadi, mereka pun jalan menuju ke lokasi yang dituju. Mereka pun jalan sambil menerapkan materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi mereka mulai bangun bivak alam. Bivak alam ini mereka ambil dari alam semua, kayu-kayu yang roboh, mungkin ada daun-daun dan lain sebagainya. Pokoknya bivak ini dibuat dari alam. Mereka tidur di sana, dan malam itu aman-aman saja, lancar dan nggak ada gangguan apapun. Pagi harinya di hari Jumat, mereka pun melanjutkan materi. Mereka jalan lagi, dibongkar lagi bivak itu tadi, dibongkar, mereka jalan lagi dan melakukan materi. Nah, untuk info bahwa panitia ini stay di satu tempat. Mereka bikin satu shelter camp di sana, tepatnya ada di tengah-tengah tapi agak seperti bukit. Jadi dari situ mereka bisa melihat 5 jalur yang di sana. Nah, karena jalurnya ini ada 5 yang menuju ke puncak ini, mereka itu menyebutnya dengan puncak bintang, karena membentuk seperti bintang kalau dilihat dari atas. Mereka camp di situ, dan itu adalah camp panitia, dan panitia menetap di situ, nggak seperti peserta yang berpindah-pindah. Jadi kalau dilihat itu memang peserta ini jalan, tapi jalannya cuma di sekitar-sekitar wilayah itu. Jadi seperti melingkari areal shelter camp panitia itu. Mereka pun jalan, peserta ini jalan, memulai materi yang baru. Materi pada hari itu, hari Jumat itu adalah navigasi darat. Mereka belajar tentang navigasi darat, dan materi selanjutnya adalah bivak ponco. Bivak ponco adalah mereka bikin satu bivak dari jas hujan atau ponco. Mereka bikin di situ supaya jadi shelter buat mereka agar terlindung dari angin, hujan, dan segala macam. Setelah melakukan materi itu, peserta lagi-lagi menerapkan materi yang sudah disampaikan panitia. Mereka pun jalan sampai malam hari. Mereka sampai di satu lokasi, di mana di lokasi itu mereka mendirikan camp selanjutnya. Bivak pun mulai didirikan dari ponco itu, dan mereka stay di situ. Jadi jarak antara shelter panitia dengan shelter peserta itu sekitaran kalau di rata-rata waktu sekitaran 10 menit lah, kurang lebih 10 menit. Jadi masih terpantau dari panitia. Di situ didirikan beberapa bivak untuk peserta, ada pesertanya sekitar 20-an lebih, dan di situ terdiri banyak bivak-bivak dari ponco. Mereka stay di situ malam hari. Dan malam itu kemudian panitia ini mengadakan satu kegiatan stressing. Istilahnya kalau di diklat-diklat itu biasanya ada seperti bentakan-bentakan pada peserta gitu. Jadi mereka di stressing sedemikian rupa untuk menguji mental mereka. Jadi di tengah malam itu, di sekitar jam 7:30 malam itu mereka dikumpulkan, dan ya ada semacam stressing lah pada mereka. Dan tiba-tiba ada satu peserta itu yang kemudian teriak-teriak
ternyata ketika mereka lihat peserta ini yang ternyata tadi, yang Roni tadi yang jimatnya dibawa oleh Pak Amir. Jadi Roni ini posisinya seperti keseret. Dia ini tangan dan kakinya ada di depan, tapi dia ini seperti ditarik ke belakang menuju jurang. Tapi posisi Roni ini kayak nolak. Jadi semua itu melihat posisi Roni itu seperti keseret, sampai 3 orang ini lari, 3 orang laki-laki panitia ini lari megang Roni, tapi badannya Roni ini seperti ketarik ke belakang menuju ke jurang. Jadi semua orang takut. Roni itu kayak nahan, tolong, ketarik seperti ini, dan semua melihat. Akhirnya Jadi ini memutuskan, udah biar ini tak tangani. Jadi si Roni ini masih teriak-teriak, ampun. Terus dipegang oleh 3 orang. Si Jadi bilang ke teman-temannya, udah, panitia kembali ke peserta. Lanjutkan kegiatan, lanjutkan acaranya, jangan sampai terganggu dengan hal seperti ini. Jadi bilang seperti itu. Karena Jadi sendiri itu sebenarnya sudah paham kalau kegiatan diklat itu pasti ada hal-hal semacam ini. Karena dilakukan di hutan, apalagi ini kegiatannya malam hari. Jadi waktu itu Jadi manggil satu korlap acara, dipanggil lah karena juniornya kan dipanggil. Satu korlap ini dipanggil, ayo bantu aku, kamu bawa si Roni ini menjauh dari sini supaya kegiatan ini tetap jalan. Jadi Roni itu sambil teriak-teriak dan melotot-melotot ke arah Jadi itu. Wah, wis, menang. Jadi bilang seperti itu, menang. Diseret, dan sama korlap ini diseret menuju ke satu pohon pinus yang tinggi. Di situ disandarkan si Roni, dia masih meronta-ronta, dan korlap ini sempat tanya ke Jadi, loh mas, ini mau diapain mas? Udah, kamu diam. Kamu sekarang ambil tali webbing. Loh, buat apa mas? Udah, semua, cepat. Ambil tali webbing. Lah, si korlap ini lari menuju ke shelter camp. Dia ambil tali webbing yang agak besar gitu ukurannya, dibawa kemudian diserahkan ke Jadi. Nah, Jadi waktu itu bilang ke korlap ini, coba kamu pegang tangannya biar tak ikat. Loh mas, korlap ini masih bingung. Loh, ngapain diikat mas? Kasihan. Udah, kamu diam aja, diam. Jadi situasi waktu itu dia ini masih teriak-teriak, wah, sambil melotot-lotot ke arah Jadi. Langsung si Jadi ini narik tali webbing itu, diputer, diikat badan si Roni ini di pohon. Jadi dia masih teriak-teriak. Nggak lama setelah itu dia diam sambil menunduk. Terus dia bilang, mas, iki aku mas. Jadi ini masih nggak percaya. Nggak percaya aku. Duduk kon iki. Dia tetap bilang, mas, iki aku mas. Tolong dilepaskan mas ikatannya mas. Ini aku mas, aku sudah sadar, ini aku. Waktu itu Jadi ini nggak percaya. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Kamu bohong kan? Jadi posisi terikat, tiba-tiba pas Jadi bilang seperti itu, si Roni yang dari tadi nunduk, tiba-tiba dia noleh ke arah Jadi dan melotot. Wah, dia ketawa seperti itu. Lah Jadi itu sempat kaget. Oh, bangsat kon, bucuk kon. Dia teriak-teriak lagi sambil ketawa. Oh, kurang ajar, ayo ditinggal aja. Jadi bilang ke korlapnya, aduh tinggal aja. Lah korlap ini masih ngelihat dari jauh, semakin ninggalin si Roni ini. Si Roni masih ketawa-ketawa dengan posisi yang terikat. Wah. Terus waktu itu si Jadi dan korlap ini kembali ke shelter, dan korlap ini sempat tanya ke Jadi, mas, emang nggak apa-apa ditinggal? Udah nggak apa-apa, biarin aja sampai dia capek. Biar aja sampai setannya itu capek. Nah, sebenarnya nggak benar-benar ditinggal, tapi si Jadi ini nunggu di shelter sambil ngelihat. Karena posisi Roni yang terikat itu masih terlihat dari shelter. Jadi mereka sambil ngawasi. Hampir 1 jam dia ini ketawa terus seperti itu. Untungnya peserta yang ada di sana masih kegiatan itu nggak seberapa dengar, karena jaraknya agak jauh. Shelter panitia ada di tengah, dan posisi Roni yang terikat ada di sebelah kiri, dan peserta yang masih melakukan kegiatan ada di sebelah kanan. Jadi Roni ini ketawa terus seperti itu. Wah, dibiarin terus. Hampir 1 jam Roni ini diem. Nah, korlapnya tanya lagi, mas, disamperin aja mas, kasihan. Ya, habis ini disamperin, dan ternyata Roni itu posisinya sudah lemas. Dia bilang, mas, aku capek mas, tolong dilepaskan ikatannya. Iya, tak lepas no. Karena waktu itu Jadi sudah ngerasa bahwa ini dia udah keluar, dilepaskan lah.
tali ikatan itu tadi, tali webbing dilepaskan. Terus Roni ini bilang ke Jadi, "Mas, aku boleh minta tolong nggak, Mas?" "Minta tolong apa?" "Tolong ambilkan kalungku itu, Mas. Aku sebenarnya butuh kalung itu buat ngelindungin diriku." Nah, ada satu dialog di situ yang Jadi bilang kalau, "Udah, kamu nggak usah percaya gitu-gitu, percaya sama Allah. Kita ini dilindungi sama Allah." "Enggak, Mas, aku butuh soalnya, Mas. Aku ngerasa nggak nyaman aja." Akhirnya setelah itu si Roni ini ditaruh di tenda medis. Di situ si Roni istirahat. Terus Jadi ini coba komunikasi sama panitia yang lain. "Ini gimana? Roni ini minta kalungnya untuk dikembalikan. Sementara kalungnya posisinya ada di rumah Pak Amir. Nah, rumah Pak Amir ini jauh dari lokasi mereka camp. Mereka harus kembali lagi masuk hutan, melewati hutan-hutan kopi, hutan-hutan karet, untuk menuju ke rumah Pak Amir itu." Akhirnya di situ panitia ini sepakat. "Ya udah, Mas, nggak apa-apa, wis, Mas, diambil aja. Nanti daripada dia nggak bisa ngikuti kegiatan, ganggu peserta yang lain." "Oh ya wis gitu ya." Nah, Jadi sama Korlap ini kemudian menuju ke rumah Pak Amir dan ngambil kalung itu. Ternyata waktu itu sekitar jam 11 malam, Pak Amir ini bilang, "Itu yang minta siapa, Mas?" "Ya anaknya, Pak. Anaknya karena habis kesurupan." "Oh gitu." "Iya, Pak." "Ya sudah, biar saya ke sana aja." Jadi Pak Amir ini menuju ke lokasi mereka camping itu. Pak Amir ikut ke sana sekitar jam setengah 12 malam. Terus Pak Amir itu ngasih kalung tersebut dan seperti ngasih wejangan ke yang lain kalau lain kali hati-hati. Dan diceritakan kan sama teman-teman itu, ceritakan semua, "Ini gini tadi Pak Amir habis kesurupan gini. Posisinya Roni itu tangan dan kakinya itu ke depan tapi dia tuh kayak keseret. Kita itu ngelihat semua kayak ada yang narik Roni, Pak Amir." Pak Amir bilang, "Jadi gini, sebenarnya ketika kalung ini saya bawa," Pak Amir bilang gitu, "sebenarnya jin yang ada di kalung ini sudah nggak ada di sini, tapi dia ada di tubuhnya si Roni itu. Dia itu berusaha ngelindungi sama makhluk yang di sekitar. Tapi sayangnya, ibaratnya seperti ini," Pak Amir bilang, "ibaratnya kalau kalian masuk ke perkampungan warga, terus kalian bawa celurit, kalian tenteng-tenteng, kira-kira warga terima nggak? Kan pasti dikira nantang." "Iya, Pak, paham, Pak." Ya udah, jadi ketika Roni itu tadi ditarik, sebenarnya ada jin penunggu yang ada di sini ini nggak terima dengan jin yang dibawa oleh Roni. Jadi mereka tarung di situ. Makanya kenapa tangan dan kaki Roni itu yang seperti keseret tapi dia sempat nahan. Dan itu di situ mereka itu tarik-tarian. "Oh gitu ya, Pak." "Ya, makanya setelah ini kalian lebih hati-hati lagi lah. Mungkin kalian bisa antisipasi lagi, ada formula-formula baru mungkin ketika nanti mungkin ada yang kesurupan, siapa tahu. Ini saya pulang dulu, silakan kalian lanjutkan kegiatannya," Pak Amir bilang gitu. Itu sekitar jam 12 malam, Pak Amir pamit pulang, kemudian mereka pun lanjut istirahat. Di situ si Jadi bilang ke panitia, "Tolong panitia yang jaga tenda-tenda peserta itu minimal satu ada yang tetap terjaga, tetap ada yang tertidur. Jangan sampai ditinggal semua tidur." Akhirnya ada yang jaga satu di situ, terus Jadi di situ ditemani oleh Korlap itu, satu Korlap dari panitia dan satu lagi temennya namanya Acong. Mereka bertiga nunggu di shelter panitia, ngobrol-ngobrol sambil jaga keadaan sekitar, melihat kondisi. Ya waktu malam itu sekitar jam 12 mereka santai, ngopi-ngopi santai, dan nggak lama kemudian si Korlap ini pamit untuk ngecek kondisi peserta. Jadi dia pamit ke Jadi dan si Mas Acong itu, dia pamit, "Mas, aku tak ngecek peserta dulu ya." "Oh ya, silakan." "Sendirian nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa, Mas." Nah, karena jaraknya ya sekitar 10 menit itu, jadi mereka harus ngelewati hutan sampai di lokasi base campnya peserta. Si Korlap ini nggak lama kemudian, sekitar 15 menit, dia ini balik dan seperti panik menuju ke arah Jadi tadi. Mas, minta tolong, Mas." "Loh, kenapa kamu?" "Aku habis diganggu, Mas." "Diganggu apa?" "Aduh, Mas, ya Allah, Mas.
Coba duduk tenang, santai. Lah si Jadi ini nyerahkan kopi sambil rokok. Udah kamu santai duduk, kamu ngerokok dulu santai, terus habis itu cerita. Si Korlap ini sambil kayak gugup itu dia ngerokok, dia ngopi, terus cerita dia. Jadi ketika si Korlap ini menuju ke tenda peserta, di situ ternyata ada yang teriak cewek, Mapalajaya, gitu, dari balik tenda. Nah, awalnya Korlap ini kaget, siapa jam segini kok teriak-teriak Mapalajaya? Dicek satu persatu nggak ada, ternyata mereka ini semua sudah tidur peserta. Kok tadi ada suara cewek yang teriak, Mapalajaya? Nah, begitu dia mau balik, dia ini ngerasa sudah merinding, dia mau balik ke arah tenda panitia, ternyata dia ini ketemu satu cewek, dia ini membelakangi si Korlap ini, tapi sambil noleh. Si cewek ini sambil noleh. Sambil ketawa seperti itu. Langsung dia ini lari menuju ke Jadi tadi. Lah, ketika diceritain itu, Jadi itu, dia bilang, ya wis, kalau kamu takut, wis kamu di sini aja stay. Ya wis mas, aku tak di sini dulu aja mas. Soalnya tadi bener-bener jelas mas, cewek itu, perempuan itu dia membelakangi aku sambil noleh gitu loh mas. Lah ketawa dia. Ya mungkin dia itu yang bilang Mapalajaya gitu. Nah, saat ngopi seperti itu, nggak lama kemudian ada satu alumni yang datang. Dia datang malam-malam, namanya Mas Ari. Mas Ari ini ikut gabung di situ. Dan nggak lama kemudian Korlap ini pamit untuk tidur lebih dulu. Dia pun tidur. Nah, di situ ceritalah sih Jadi. Barusan itu Korlapnya Mas Ari. Nah, karena Mas Ari ini juga alumni, jadi mulailah cerita. Itu tadi Korlap panitianya. Dia itu katanya habis diganggu. Diganggu gimana, Jet? Dia tadi ngecek kondisi tenda peserta, ternyata ada yang teriak, Mapalajaya, perempuan. Lah Mas Ari ini bilang, wah lah itu udah biasa. Tiap tahun kita ngadain diklat itu mesti ada suara perempuan itu. Masa sih mas? Iyalah, masa kamu nggak ngerti? Si Mas Ari bilang gitu. Akhirnya di tengah malam itu sekitar jam 1 malam itu mereka itu dengan kondisi sepi ya mereka agak takut juga. Sambil ngerokok santai, mereka ngopi, ngobrol-ngobrol. Terus waktu itu Jadi ini ngeliat, aduh airnya habis ini. Jadi mereka bawa banyak jerigen, yang satu jerigen ini ukurannya 20 literan. Di situ semuanya habis. Nah, Jadi ini rencananya ngambil satu jerigen untuk diisi air. Nah, sumber air ini letaknya agak jauh juga dari shelter. Dia harus turun, menuruni bukit, dan di situ ada satu mata air. Ada batu besar di situ. Awalnya agak ragu-ragu juga Jadi. Ini ambil air nggak? Tapi kalau ngajak yang lain nggak enak juga. Nanti dikira takut, dikira apa. Akhirnya ya wis lah, mas. Dia pamit ke Mas Ari. Mas, aku ambil air dulu ya. Cong, aku ambil air dulu, Cong. Ya wis, sendirian. Iyalah, sendirian. Dia bawa senter, turun. Begitu mau sampai di sumber air, karena sudah terdengar suara air yang kericik-kericik di tengah kegelapan itu, di atas batu itu dia ngelihat ada perempuan duduk dengan pakai baju putih. Perempuan ini bajunya basah sambil dipegang-pegang seperti ini. Diam aja nggak ngomong apa-apa, tapi rambutnya sambil seperti ini. Rambutnya basah semua. Nah, Jadi yang waktu itu ngelihat, akhirnya dia mundur pelan-pelan balik. Sekitar 10 menit itu pas waktu balik, Mas Ari sama Acong ini tanya, loh mas, katanya ngambil air. Iya, apa itu sumber airnya kering. Lah, yang bener tadi siang aku baru ambil di sana, katanya si Acong. Masa kering? Enggak kok mas. Kalau nggak percaya kamu ambil sendirilah. Lah Mas Ari itu juga sempat bilang gitu. Masa sih sumbernya kering? Bertahun-tahun diklat di sini nggak pernah kering kok, Mas Ari bilang gitu. Ya wis kalau nggak percaya sampean ambil sendirilah mas. Akhirnya ya wis lah, tak ambilin sih, habisnya rokok. Mas Ari ini ngabisin rokok, mulailah Mas Ari ini ngambil jerigen itu, ngambil senter, menuju ke sumber air itu. Ditunggu nggak seberapa lama, 15 menit kemudian Mas Ari ini balik dengan diam gitu. Terus tanya lagi si Jadi sama Acong, loh mas, katanya ngambil air. Iya bener katamu Jad, sumber airnya kering. Lah Jadi itu dalam hatinya batin, pasti Mas Ari juga ketemu cewek tadi, cuman nggak berani ngomong. Nah akhirnya tinggal satu, si Acong ini. Acong ini sempat tanya juga, bener tak Mas Ari, masa sumbernya kering mas?
Iya, kalau nggak percaya kamu lihat sendiri lah di sana. Lah Acong ini, ya wes ini, aku tak ambil. Acong sambil nyalain rokok, dia bawa jerigen, dia ngambil senter menuju ke bawah. Ditunggu lama sama Jadi sama Mas Ari ini nunggu. Tapi Jadi sama Mas Ari ini semuanya diem. Dia nggak mau menceritakan kalau barusan ketemu perempuan itu. Dia diem. Sampai sekitar setengah jam, barulah datang si Acong ini datang, dia bawa air dengan berat gitu. Kata siapa nggak ada air, airnya melimpah kok ditaruh. Nah, si Jadi sama Mas Ari itu gini, loh, kok berani anak ini, apa nggak ketemu? Terus Acong itu duduk ditanyai, loh Cong, kamu ambil air di mana? Ya di sumber itu Mas, di mana lagi? Lah si Jadi tanya, emangnya kamu nggak ketemu cewek? Si Acong bilang, ya ketemu lah. Kan itu Siva. Yang bener, kamu bilang Siva. Ya kan emang Siva itu Mas. Aku tanya dulu, kata Jadi. Yang pertama, dia pakai baju apa? Dia pakai baju putih kan, Siva kan, sambil benerin rambut. Si Acong bilang gitu. Oke, kamu tak kasih tahu ya. Seluruh panitia, apakah diperbolehkan pakai baju selain baju seragam? Ya enggak sih. Lah berarti itu Siva apa enggak? Ya berarti bukan. Lah terus siapa? Ya mungkin warga Mas, warga desa. Oke, sekarang logis enggak kalau warga desa jam segini ke sumber ngapain? Iya ya Mas ya, ngapain ya Mas ya? Loh Mas, tadi itu demit lah Mas. Aku ketemu demit lah Mas. Ya iyalah, ayo ikut aku. Jadi dibuka tendanya, itu siapa yang kamu lihat? Ternyata Siva tidur di situ. Loh iya Mas, Siva Mas. Ya Allah, tadi yang tak lihat itu siapa? Makanya tak sapa kok, dia diem aja. Jadi ternyata Acong itu waktu ngambil air, dia ini ngelihat cewek itu, diam aja sambil benerin rambut, disapa oleh Acong, Mapala Jaya. Diam aja cewek ini, akhirnya dibiarin, gak diajak ngomong. Kok jam segini sendirian, diam aja sambil nungguin air gitu. Akhirnya, aku duluan ya, dia diam aja. Lah pikiran Acong mungkin dia ini lagi ada masalah gitu, ya wes lah dibiarin. Ternyata yang dilihat itu bukan siapa-siapa, tapi ternyata adalah penunggu di situ. Nah, setelah melihat itu loh Siva, ternyata tidak, Siva itu tertidur di situ. Iya Mas, ternyata bukan Siva Mas. Ya wes, percaya kan kamu? Iya Mas, percaya Mas. Akhirnya mereka di situ diam-diaman satu sama lain. Kamu tak kasih tahu ya Cong, sebenarnya dari awal itu aku ngambil air itu aku ngeliat cewek itu, makanya aku balik nggak berani. Nah ternyata Mas Ari juga bilang, iya sama, makanya tak bilang sumbernya kering. Makanya kok aku heran lihat Acong ini kok berani, ternyata kamu kira itu Siva. Iya Mas, ya wes lah, wes kita tidur aja. Akhirnya mereka pun tertidur sampai di sekitar hampir subuh. Jadi ini agak kebangun karena ada suara seperti ledakan dari arah tenda peserta. Dan ketika ledakan ini bunyi, si Jadi ini juga agak heran karena di situ Mas Ari belum juga tidur, masih mainan HP, dan di sebelahnya Acong ini juga nggak kaget. Padahal ledakan ini keras sekali, dar gitu. Nah saat itu juga Jadi ini tanya, loh Mas, loh kamu kenapa Jet kok kaget gitu? Iya aku dengar ledakan sama nggak dengar tak? Enggak tuh, yang bener Mas, keras loh Mas. Nggak dengar. Akhirnya Jadi ini keluar sendiri dari tenda, dia menuju ke arah tenda peserta. Dan ternyata di situ dia ini ngelihat ada seperti kobaran api yang habis terbakar. Padahal di samping-samping itu masih banyak embun, nggak ada bekas orang bakar-bakar. Nah, bersamaan dengan itu Jadi ini dengar suara adzan subuh samar-samar dari arah kejauhan. Di situ kesimpulannya Jadi, mungkin ini jin yang lagi bertarung itu mungkin ngalami satu energi atau gesekan dan dia meletus seperti itu. Yaitu anggapan Jadi seperti itu. Akhirnya dia kembali di hari Sabtu, hari selanjutnya kegiatan jalan lagi. Peserta ini lagi-lagi bongkar bivaknya, mereka melanjutkan perjalanan. Jadi ini adalah hari terakhir di mana mereka nantinya akan istilahnya ada satu seremonial di mana mereka akan diputuskan sebagai anggota di malam itu. Jadi pagi itu mereka melakukan kegiatan lebih dulu, mereka keliling lagi, menyusuri sungai dan lain-lain, sampai akhirnya di malam hari itu
mereka melakukan satu kegiatan, ada satu kegiatan di mana mereka harus jalan sendiri, mengitari hutan tanpa senter, satu orang. Di situ dibuat satu pos-pos, per pos itu ada yang jaga sekitar 2-3 orang dari panitia. Jadi ketika peserta ini sampai di pos, mereka itu nanti dikasih materi, dan kemudian setelah materi selesai mereka disuruh jalan lagi sendirian di tengah hutan menuju ke pos selanjutnya. Sampai di pos 3 terakhir itu adalah tempat berkumpul, di mana di situ adalah mereka sebut kali burik. Mereka kumpul di situ sudah ada panitia dan banyak alumni yang nunggu. Disitulah akan disematkan skraf itu, pertanda bahwa mereka sebagai anggota baru. Nah, malam itu sekitar jam 9 mereka mulai melakukan kegiatan. Nah, karena jadi ini ada di belakang sendiri yang sifatnya sebagai sweeper. Jadi ini jalan terakhir. Ketika peserta terakhir sudah jalan, mereka bawa lilin menuju ke pos 1. Jadi infonya adalah dari pos 1 menuju ke pos 2 itu memang ditempatkan orang sebagai pos bayangan. Tapi tugas panitia yang ada di pos bayangan ini nggak boleh memberi materi. Jadi mereka cuma mengarahkan lewat sana. Apalagi antara pos 1 dan pos 2 itu di sebelah kiri ada jurang yang agak dalam. Di situ ditempatkan satu panitia untuk jaga-jaga supaya kalau ada peserta yang lewat diarahkan menuju ke pos 2. Ini area yang paling berbahaya antara pos 1 dan pos 2. Waktu itu jadi ini jalan paling terakhir, dia sweeper, dan sebelum sampai di pos 1 itu dia ketemu satu panitia. Dia bilang, ayo jalan, udah nggak ada orang lagi, aku yang terakhir. Oh ya mas, ya pun jalan menuju ke pos 1. Sampai di pos 1 panitia yang tadinya sama jadi ini memilih untuk tetap tinggal di pos 1 untuk ngasih materi. Akhirnya jadi pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nah, saat perjalanan menuju ke pos 2 itu, di tengah jalan itu dia ini ngerasa agak merinding, persis di sebelah jurang itu tadi. Lah, sambil dia ngerasa merinding itu, sambil jalan sendirian, dia ngerasa, loh, ini kok nggak ada orang di sini. Harusnya di sini ini pos bayangan. Kok nggak ditempatkan orang? Kemana ini? Lah, jadi pun tetap jalan. Di situ dia ngerasa merinding sekali dan ada bau seperti melati. Wangi sekali. Dia tetap jalan di tengah hutan yang gelap itu, dia jalan sampailah dia di pos. Ternyata itu adalah pos 2. Di situ ada materi. Jadi ini sempat tanya ke panitia yang jaga di pos 2. Loh, ini sudah pos 2. Iya mas, ini pos 2 mas. Loh, terus kenapa antara pos 1 sama pos 2 kok nggak ada yang jaga? Harusnya kan ada pos bayangan. Di situ kan jurang. Lah, panitia yang di pos 2 itu bilang, iya mas, maaf nggak tahu mas, kami cuman tinggal di sini di pos 2. Kami nggak tahu siapa yang jaga di sana. Lah, jadi itu sebagai alumni sempat marah juga waktu itu. Ini gimana sih, padahal di situ itu bahaya. Kok nggak ada yang ditempatkan untuk jaga? Akhirnya setelah itu, jadi pun lanjut menuju ke pos terakhir. Jadi di situ sudah kumpul semua, sudah banyak peserta yang di situ, ada panitia dan ada alumni. Mereka pun akan seperti upacara. Nah, ketika peserta semua selesai, semua kumpul semua panitia dan peserta, ternyata ada satu lagi kejadian yang benar-benar parah. Si Roni ini kesurupan lagi. Dia ini lari, nabrak ke beberapa panitia, sampai di situ sudah nggak bisa lagi. Kalau yang di malam pertama itu si Roni ini sempat diikat di pohon, waktu itu sudah nggak bisa lagi karena tenaganya benar-benar kuat. Ada 5 orang yang megangin Roni, dia teriak-teriak seperti itu. Wah, wah. Nah, karena situasi waktu itu benar-benar tegang, sampai hampir setengah jam si Roni ini tetap kesurupan dan dia ini benar-benar tenaganya kuat sekali. Ada sekitar 5-10 orang yang megang, dia ini tetap kuat, melempar semua yang megang di situ. Jadi kondisinya waktu itu benar-benar tegang dan beberapa peserta itu sampai ada yang nangis karena saking ketakutan dengan kondisi Roni itu. Dia teriak-teriak sampai lari, kemudian dipegang oleh panitia yang lain, dia lari lagi teriak-teriak seperti apa ini, menunjukkan tangannya yang seperti macan meraung-raung, dia lari ke sana. Akhirnya salah satu alumni bilang, udah, si anak ini bawa ke rumah Pak Amir aja, biar disembuhkan di sana. Lah, panitia mikir, rumah Pak Amir ini jauh loh mas. Ya udah nggak apa-apa, gimana lagi? Ini kegiatan ini harus tetap jalan kan.
Ini nggak bisa kita ngurusin kayak gini terus. Nah, si Roni ini tetap seperti itu. Sementara yang megang ini banyak orang di situ, banyak panitia dan laki-laki semua. Tapi tetap tenaganya ini kuat. Jadi beberapa orang ini sempat seperti dilempar oleh Roni itu. Padahal Roni ini badannya kurus. Dia dilempar dan dia meraung-raung. Akhirnya beberapa orang itu, ada sekitar 10 orang, dipegang, diseret menuju ke rumah Pak Amir. Meskipun jaraknya agak jauh, diseret sampai di rumah Pak Amir itu sekitar jam 11 malam. Di situ langsunglah Pak Amir ini ngasih air, didoa-doakan sedemikian rupa, dan sampai berjam-jam. Sampai di situ ada satu anaknya Pak Amir ini yang ikut-ikutan mendoakan. Nah, ternyata di tengah-tengah proses itu, si anaknya Pak Amir ini ikut kesurupan juga. Dia ikut kesurupan. Jadi bayangkan di tengah malam yang sepi seperti itu, di rumah Pak Amir ada 2 orang kesurupan. Mereka pun semakin kelabakan. Jadi Pak Amir ini juga saking capeknya, jadi berjam-jam sampai subuh hari pun mereka ini masih kesurupan. 2 orang ini masih kesurupan, kadang berlarian, jadi semua dibanting seperti macan yang raung-raung. Mereka sambil melotot kesurupan seperti itu. Sampai subuh, adzan subuh berkumandang, mereka belum juga lepas dari kesurupannya. Jadi kejadian itu sampai matahari mulai meninggi, dia ini kemudian seperti pingsan. 2 orang ini termasuk anaknya Pak Amir ini juga pingsan, dan disitulah mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar. Setelah itu pun mereka kembali ke tenda peserta, dibawa sambil lemes gitu, dibawa. Mereka pun sudah berkemas-kemas karena hari itu adalah hari kepulangan. Mereka berkemas-kemas, dan selama panitia ini, selama peserta ini membereskan barang-barangnya, panitia dan alumni ini kumpul untuk melakukan satu rapat evaluasi tentang kegiatan yang dilakukan dari hari Kamis itu. Mereka pun mulai menggelar rapat evaluasi, dan di situ jadi ini kemudian tanya kejadian di malam terakhir tentang tidak adanya panitia yang jaga di pos bayangan itu. Jadi tanya ke panitia, saya mau tanya kenapa di malam terakhir ketika peserta itu jalan sendirian di tengah malam bawa lilin, kenapa nggak ada yang jaga di antara pos 1 dan pos 2? Padahal di pos ini adalah pos yang bahaya, di situ ada jurang. Siapa yang jaga di pos bayangan? Nah, di situ panitia itu nunduk semua karena takut. Karena ini yang tanya kan juga alumni seniornya mereka. Jadi ada yang agak ketakutan, dia angkat tangan. Maaf, senior saya yang jaga di pos bayangan. Loh, kamu kenapa kok kemarin ninggalin pos bayangan itu? Nah, dia pun cerita. Jadi gini Mas, saya tuh sebenarnya sudah jaga di situ. Sampai peserta hampir habis itu saya jaga di situ. Tapi tiba-tiba saya tuh ngerasa merinding malam itu. Kok tiba-tiba merinding? Terus saya coba jalan 2 langkah, saya masih merinding dan bau seperti melati harum gitu. Terus pas saya noleh, ternyata itu saya sekilas itu seperti ngelihat ada senior saya. Dia ini pakai baju BDL, dia pakai serap, tapi bajunya itu lusuh gitu loh Mas. Ya saya tanya, Mapala Jaya. Saya sempat bilang seperti itu, tapi dia diem aja sambil nunduk. Terus nggak lama kemudian dia ini masuk ke hutan. Nah dari situ saya itu semakin merinding dan saya pergi dari situ Mas. Lah, terus tanggung jawabmu mana katanya Jadi? Kalau ada peserta yang jatuh ke jurang kamu gimana? Lah pada saat Jadi marah seperti itu, ada satu panitia lagi yang dia nunjuk tangan, dia tanya, dia bilang gini, Mas, mohon maaf Mas, waktu itu saya juga saksinya Mas. Kenapa? Jadi waktu itu saya di pos 1 jaga Mas. Setelah peserta habis, saya jalan sendirian. Melewati pos bayangan itu, memang saya waktu itu ngelihat ada orang yang dia ini pakai seragam seperti kita. Tapi bajunya lusuh dan celananya lusuh. Dia ini pucat dan dia nunduk aja Mas. Saya juga sempat nyapa, Mapala Jaya. Tapi dia diem aja Mas. Lah kok saya semakin takut, akhirnya saya tinggal. Lah saya itu nggak tahu itu siapa sebenarnya. Lah dari situ alumni-alumni itu saling ngobrol satu sama lain. Kayak bisik-bisik gitu, dan panitia juga saling ngobrol. Setelah itulah rapat ini ditutup. Ya udah, rapat ini kita bubarkan, acara ini selesai.
sukses buat kalian semua, dibubarkan. Setelah itu alumni ini manggil Jad, sini Jad. Kenapa Mas? Kamu tahu nggak yang disebutkan sama panitia tadi, siapa yang pakai baju lusuh? Nggak tahu Mas, siapa Mas? Jangan-jangan itu Bram. Lah jadi kaget. Bram ini adalah salah satu teman satu angkatannya. Jadi dia ini anggota Mapala yang sangat aktif dan loyal sekali. Di mana-mana dia ini selalu membawa scarf dan baju seragamnya. Jadi kuliah apapun itu dibawa baju seragamnya itu karena loyalitasnya saking tinggi sekali di organisasi. Pengakuan dari para alumni itu setiap tahun itu si Bram ini datang. Padahal di sekitaran tahun 2008 Bram ini dikabarkan hilang oleh keluarganya. Gimana ceritanya? Karena pada waktu itu Bram ini dapat uang dari pamannya. Pamannya menjual satu bidang tanah dan bawa uang 60 juta diserahkan ke Bram untuk pamannya ini minta tolong diserahkan ke orang tuanya. Waktu itu Bram pulang hampir malam hari di tengah hutan dan ditemukan oleh polisi itu hanya tas dari Bram. Begitu tasnya dibuka isinya scarf sama baju seragamnya Bram itu tadi. Dan motor, HP, dompet, dan lain-lain termasuk uangnya itu hilang. Termasuk Bram juga hilang dan belum ditemukan jasadnya. Dari situlah setelah tahun-tahun itu setiap kali mereka mengadakan kegiatan diklat, seolah-olah Bram itu hadir di situ. Dan pada malam itu mereka yakin kalau itu adalah sosok yang mirip seperti Bram. Dia datang dan menampakkan wujud seperti itu dengan baju lusuh, seragam, dan sambil menunduk dan wajahnya yang pucat. Dan ketika diucapkan salam Mapala Jaya, dia hanya diam. Nah, pengakuan alumni itu yang dikatakan ke Jadi waktu itu, Jadi sempat teringat lagi dengan sahabatnya itu. Iya, dulu Bram itu selalu seperti ini. Dan dia ini memang terkenal Bram itu orangnya baik dan lucu. Dan dia ini terkenal sangat loyal sekali dengan organisasi. Dia ditempatkan dimanapun selalu ready. Disuruh kemanapun dia selalu ready karena dia begitu cintanya dengan organisasi ini. Dan sepeninggal itu mereka ini semua teringat dengan Bram. Akhirnya mereka sama-sama berdoa mengirimkan Al-Fatihah untuk Bram. Itulah cerita yang dikirim oleh sahabat kita yang bercerita tentang kegiatan diklat Mapala Jaya atau Mapala mereka yang dilakukan di salah satu perkebunan kopi di daerah Jember. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Dan saya mengucapkan titip salam untuk teman-teman Mapala di seluruh Indonesia. Titip salam kami untuk semuanya. Salam persahabatan, salam seduluran, salam lestari. Semoga alam kita tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.